자, 여기 보시고 하나, 둘, 셋. Recall film Korea tahun 2021 yang bercerita tentang wanita yang amnesia setelah terjadi insiden. Tapi setelah insiden itu, ia memiliki kemampuan melihat masa depan. 자, 환자분. Cerita dimulai saat seorang wanita bernama Kim Soo-jin yang tidak mengingat suaminya. Suami Soo-jin membantu Soo-jin mengingat hal tentang dirinya. Orang tua Soo-jin sudah lama meninggal. 고백은 언제 했어? 못했어. 결혼식 날도 그 전에도. Soo-jin akhirnya kembali ke apartemen. Suami Soo-jin memintanya untuk menunggu di parkiran karena ia membawa banyak barang. Suami Soo-jin menyiapkan kejutan untuk kepulangan Soo-jin di tanggal 10 Mei. Sementara itu, Soo-jin malah menyusul suaminya ke lantai 10. Tiba-tiba listrik mati. 자기야! Soo-jin takut kegelapan. Suami Soo-jin menemukan Soo-jin yang pingsan di lift. Soo-jin sadar dari pingsannya. 저건 뭐야? Mereka tidak jadi merayakan hari kepulangan Soo-jin. Mereka melihat lukisan pemandangan danau yang ada di Kanada. Mereka berencana untuk pindah ke Kanada karena keinginan Soo-jin. Besok harinya, suami Soo-jin mengurus ke kantor imigrasi untuk pindah ke Kanada. Ia ingin agar permohonannya cepat diterima. Saat petugas bertanya alasan pindah ke Kanada, suami Soo-jin diam sesaat. Sementara itu, Soo-jin mengatakan ingin pergi keluar pada suaminya. Suami Soo-jin khawatir Soo-jin akan tersesat. Soo-jin tidak mau mendengar perkataan suaminya. Saat lift di lantai 3, ada seorang anak perempuan yang masuk. 안녕. Soo-jin membantu menutup resleting tas anak itu. Tiba-tiba, Soo-jin melihat masa depan anak itu yang akan tertabrak truk. Soo-jin terdiam dan bingung pada penglihatannya. Lalu saat di jalan, ia kembali bertemu anak itu dan kejadian saat itu sama dengan yang ada di penglihatannya tadi. Soo-jin cepat-cepat berlari untuk menyelamatkan anak itu. Untung saja suami Soo-jin datang dan menghentikan hal itu. Anak itu selamat. Suami Soo-jin mengobati Soo-jin yang terluka sambil mengomelkan dan tidak mau mendengar perkataannya. Suami Soo-jin juga akan bawa Soo-jin kembali ke rumah sakit jika tidak mau menurut. Lalu suami Soo-jin menyuruh Soo-jin minum obat dan beristirahat. Malam harinya, suami Soo-jin pergi membawa koper ke suatu gedung kosong. 2 orang polisi datang ke proyek bangunan Dreamtown yang tidak selesai. Mereka menyelidiki kasus barang-barang yang hilang di proyek. Salah satu polisi curiga pada pria tua itu yang datang ke proyek untuk meriksa pada dini hari. Polisi meminta daftar semua nama yang terlibat di proyek itu. Soo-jin kembali membaca catatan tentang dirinya. Ia tidak sadar memiliki bakat dalam menggambar. Lalu ia kembali bertemu anak perempuan itu. Ia mengejar anak itu dan bertanya kondisi anak itu. Anak itu hanya diam ketakutan dan keluar dari lift. Tiba-tiba Soo-jin melihat masa depan anak itu. Penglihatan Soo-jin tadi sama dengan kejadian yang terjadi saat ini. Soo-jin menghubungi suaminya karena hal itu. Soo-jin menceritakan hal itu pada dokter. Dokter mengatakan Soo-jin berhalusinasi akibat cedera di otaknya. Soo-jin tidak terima dikatakan berhalusinasi. Lalu Soo-jin melihat anak perempuan dan anak laki-laki itu masih hidup. Suami Soo-jin mengatakan ini bukanlah urusan Soo-jin. Anak-anak itu sudah pergi. Soo-jin sibuk mencari mereka. 그만해 제발. 너 정상 아니야. Mereka pergi ke pantai. Suami Soo-jin meminta maaf karena hal tadi. Lalu Soo-jin bertanya apa ia bisa berenang. Suami Soo-jin menjawab Soo-jin bisa berenang. Soo-jin langsung masuk ke air meskipun dingin. Soo-jin merasa tidak bisa berenang. Suami Soo-jin berkata Soo-jin bisa berenang dan suka ke pantai. Dan Soo-jin juga menyukai danau. Tiba-tiba Soo-jin bermimpi jatuh dari gedung. Soo-jin terbangun dan menemukan suaminya sudah pergi bekerja. Polisi datang menemui Soo-jin. Polisi menunjukkan bukti laporan Soo-jin mengalami memar di tubuhnya yang bisa saja terjadi sebelum Soo-jin kecelakaan. Polisi menduga Soo-jin mengalami KDRT. Soo-jin menjawab akan melaporkan kepada polisi jika mengalami KDRT. Lalu polisi merasa aneh pada foto pernikahan Soo-jin. Soo-jin menghubungi suaminya untuk bertanya apa yang suaminya sukai. Soo-jin ingin memberi hadiah karena besok adalah hari ulang tahun suaminya. Saat di lift, pelajar SMA menjatuhkan suratnya. Soo-jin membantu mengambil surat itu. Lalu Soo-jin melihat masa depan pelajar itu. Soo-jin langsung mengejar pelajar itu dan mengatakan akan terjadi sesuatu yang buruk. Lalu ayah pelajar itu membuka pintu. Di penglihatan Soo-jin, pelakunya adalah ayah pelajar itu yang memiliki bekas luka di dagu. Soo-jin tidak tahu harus bagaimana. Pelajar itu keluar dari rumahnya. Soo-jin mengikuti pelajar itu. Pandangan Soo-jin teralihkan ke toko perlengkapan melukis. Soo-jin kehilangan jejak pelajar itu. Ada yang memanggil Soo-jin. Dia adalah rekan kerja Soo-jin. Rekan kerja Soo-jin menunjukkan meja kerja Soo-jin. Rekan kerja Soo-jin berkata Soo-jin sering pergi mendaki dan membuat suaminya curiga karena mengira Soo-jin berselingkuh. Soo-jin melihat kartu namanya dan suaminya.
Sujin datang ke kantor suaminya Ji-hoon. Ternyata kantor Ji-hoon sudah bangkrut dan tutup lebih dari 6 bulan yang lalu. Petugas mengira Sujin adalah korban penipuan yang kehilangan uang. Petugas berkata ada pria yang datang sekali untuk mengambil barang. Suami Sujin kesulitan menghubungi Sujin. Ia juga tahu bahwa polisi datang menemui Sujin. Sujin kembali ke rumahnya saat malam hari. Suami Sujin bertanya alasan Sujin tidak bisa dihubungi. Ia tahu Sujin datang ke kantornya. Sujin merasa mereka pindah ke Kanada karena suaminya bangkrut. Suami Sujin berkata bukan itu alasan mereka pindah. Ia akan mengurus semuanya. Suami Sujin mengira ingatan Sujin telah kembali. Ia meminta maaf karena tidak memberitahu pekerjaan Sujin karena dokter memberitahu bahwa Sujin mungkin tidak akan pernah melukis lagi. Dan lukisan danau itu rupanya adalah lukisan karya Sujin. Sujin tidak tahu apa penglihatannya ini adalah delusi atau kenyataan. Sujin terbangun dari tidurnya. Ia melihat lukisan itu. Polisi memeriksa rekaman video di tanggal 13 Mei. Di rekaman video itu ada truk pria tua yang sudah mereka temui. Lalu ada mobil hitam yang keluar dari proyek itu. Polisi menduga barang curian itu sudah dijual dan mencoba menyelidiki pembeli barang. Salah satu polisi berkata pengemudi mobil itu adalah pria di foto pernikahan bersama Sujin. Suami Sujin datang ke suatu apartemen yang sudah disita. Ia mengambil paspor Sujin. Sujin mendapat paket. Paket tersebut berisi buku yang dalamnya ada foto Sujin dengan seorang pria. Suami Sujin terus memantau lokasi Sujin. Saat masuk ke lift, Sujin tidak sengaja bertabrakan dengan pria yang memiliki bekas luka di dagu. Sujin mendengar pria itu yang berencana menjual putrinya. Sujin kembali melihat masa depan bahwa pria itu akan mengikat putrinya. Sujin berkata akan melaporkan pria itu jika terjadi sesuatu pada pelajar itu. Pria itu mencekik Sujin. Sujin melihat masa depan pria itu yang kepalanya akan dipukul dari belakang. Lalu seorang pria membawa koper. Lift terbuka dan Sujin pun keluar. Untungnya suami Sujin langsung ada di sana. Polisi kembali datang ke proyek yang akan dihancurkan itu. Pria tua itu berkata CEO Samjong yang bernama Lee Ji-hoon adalah arsitek yang bertanggung jawab. Saat bangkrut dia bersembunyi dari rentenir. Kamera pengawas yang ada di lokasi sudah dirusak. 깜짝이야. 안전펜 수도 없고 개판이 아닌가? Lalu salah satu polisi merasa curiga pada Sujin yang mengaku jatuh saat mendaki. Sujin ketakutan karena hal tadi. Suami Sujin menenangkan Sujin. Ia yakin tidak akan terjadi sesuatu. Suami Sujin menyuruh Sujin meminum obat. Sujin kesulitan tidur. Ia melihat suaminya tidak berada di kamar saat tengah malam. Sujin pun keluar dan menuju ke lantai 7. Sujin mendengar teriakan dari dalam. Ada seseorang yang keluar dengan membawa koper. Sujin terus bersembunyi. Koper itu tersangkut. Lalu pria itu mengambil kalung yang terjatuh. Suami Sujin ingin pergi ke suatu tempat. Petugas memberikan paket yang tidak sengaja dijatuhkan Sujin saat di lift. Petugas melihat suami Sujin yang membawa koper tengah malam. Suami Sujin melihat foto Sujin bersama pria lain. Sujin terbangun dari tidurnya dan melihat suaminya sedang menyiapkan sarapan. Sujin bertanya ada di mana suaminya saat kemarin. Suami Sujin berkata ia tidur di samping Sujin. 괜찮아? Sujin memutuskan untuk pergi ke sekolah seni tempat ia bekerja. Ia bertanya tentang Ji-hoon pada rekan kerjanya. Rekan kerja Sujin langsung meriksa Sujin apa Ji-hoon kembali memukul Sujin. Rekan kerja Sujin menceritakan Sujin yang berencana berhenti bekerja dan akan bercerai dari Ji-hoon. Bahkan Sujin meminum obat depresi. Sujin menduga itu semua karena ia berselingkuh. Petugas sudah memberikan paket yang tidak sengaja dijatuhkan Sujin pada suami Sujin. Ia memberikannya saat dini hari dan ia juga melihat suami Sujin bawa koper. Sujin menemukan kalung yang terjatuh saat di lantai 7 di jaket suaminya. Suami Sujin meminta tiket penerbangan paling awal pada agensi perjalanan. Ia memantau lokasi Sujin dan saat ini Sujin menuju ke kantor polisi. Sujin memberitahu tentang kejadian saat kemarin malam. Ia menjelaskan pria dari lantai 7 dibunuh dan merasa mayat pria itu ada di dalam koper. Sujin juga membawa kalung yang menjadi bukti saat kejadian kemarin. Tiba-tiba suami Sujin datang. Sujin langsung mengatakan bahwa suaminya lah yang membunuh pria di lantai 7. Suami Sujin mengatakan Sujin berhalusinasi. Polisi aneh karena tiba-tiba suami Sujin tahu lokasi Sujin. Suami Sujin memakai alat pelacak karena khawatir pada Sujin. Polisi datang memeriksa ke unit 706. Betapa terkejutnya Sujin karena unit tersebut tidak pernah dijual dan sudah lama kosong. Suami Sujin sudah memesan penerbangan ke Kanada. Mereka akan berangkat 2 hari lagi. Suami Sujin yakin kondisi Sujin akan lebih baik saat di sana. Sujin tidak menelan obatnya. Ia tidak percaya pada suaminya. Sujin keluar dari rumahnya. Saat di lantai 9, Sujin bertemu dengan pria yang berfoto bersamanya. Sujin melihat masa depan pria itu yang akan bertemu rentenir. Sujin mengikuti pria itu. Dan benar pria itu bertemu dengan rentenir.
Pria itu harus melunasi utangnya malam ini. Pria itu dan Sujin kembali ke lantai 9. 어디 있었던 거야? Pria itu mengajak Sujin masuk ke rumah. Pria itu mengambil dokumen dan mencari stempel. Anehnya, Sujin tahu letak stempel itu. Pria itu minta Sujin untuk datang ke proyek pada jam 8 malam. Ia akan memberikan jawaban saat di sana. Sujin melihat masa depan pria itu yang dibunuh. 이따 봐. Sujin melihat surat dengan nama Lee Ji-hoon dan namanya. Ternyata pria itu adalah suami Sujin yang bernama Lee Ji-hoon. Sujin kembali ke rumahnya dan melihat foto pernikahannya. Ia tidak tahu siapa pria yang ada di foto itu. Dan pria yang selama ini Sujin kira suaminya adalah seorang pembunuh. Polisi mendapatkan pelaku yang mencuri barang-barang di proyek. Pelaku itu adalah pria tua yang selama ini bertemu dengan mereka. Sujin kembali ke kantor Ji-hoon. Ia mencari lokasi proyek Ji-hoon. Sujin tiba di proyek Dreamtown. Ia melihat dirinya yang jatuh dari atas gedung. Sujin kembali menghubungi polisi. Ia berkata akan ada yang dibunuh malam ini. Pria tua itu menduga mobil Lee Ji-hoon ada di proyek Dreamtown. Pengemudi itu memakai topi. Pria tua itu memastikan pengemudi mobil itu bukanlah Lee Ji-hoon. 저기요, 김선우 씨. Sujin melihat Ji-hoon yang sudah bersimbah darah sedang diseret oleh Son-woo. Sujin ketahuan oleh Son-woo. Sujin lari dari Son-woo. Ia bersembunyi dari Son-woo. Son-woo tidak menemukan Sujin. Sujin menyiapkan benda tajam untuk melindungi dirinya. 내려와서 다 얘기해줄게. Polisi pun datang ke lokasi. Son-woo meyakinkan Sujin bahwa mereka berdua akan pergi ke Kanada dan semuanya akan berakhir. Sujin tetap tidak mempercayai Son-woo. Polisi langsung menahan Son-woo. Sujin memberitahu polisi bahwa Son-woo membunuh seorang pria. Sujin menunjukkan di mana mayat pria itu, tapi tidak ada apapun di sana. Ia pun memeriksa koper itu dan tidak ada apapun di dalamnya. Son-woo ingin membawa istrinya pulang. Salah satu polisi sudah tahu fakta bahwa Sujin adalah adik tiri Son-woo. Polisi itu meminta polisi lainnya menahan Son-woo karena ia curiga Son-woo lah yang menghancurkan kamera pengawas di tanggal 13. Polisi itu mencoba menghancurkan tembok itu. Ia menemukan mayat di dalamnya. Mayat itu memakai jam sama seperti Lee Ji-hoon. Son-woo memberi pernyataan bahwa perusahaan bangkrut karena Lee Ji-hoon utang perjudian. Ia bertengkar dengan Lee Ji-hoon dan tidak sengaja membunuhnya. Lalu ia kembali di tanggal 13 karena khawatir mayat Ji-hoon akan ditemukan. Ia juga berencana membunuh Sujin untuk uang asuransi karena itulah ia berpura-pura menjadi Lee Ji-hoon. Polisi memberikan alamat rumah Sujin. 저 사람은 누구예요? 수진 씨가 입양된 가정의 오빠라고 하네요. Sujin datang ke rumahnya. Ia kembali melihat anak perempuan itu. 너 괜찮아? Lalu anak laki-laki memanggil anak perempuan itu. Ternyata anak perempuan itu adalah Kim Sujin, adik Kim Son-woo. Anak itu adalah Sujin di masa kecil. Selama ini Sujin berhalusinasi. Sujin kecil diadopsi oleh Kim Tae-jun yang tinggal di unit 706. Sujin memiliki kakak laki-laki bernama Kim Song-woo. Tiba-tiba Kim Tae-jun dikabarkan menghilang. Sujin datang ke unit 706. Pelajar itu juga bernama Kim Sujin. Sujin berhalusinasi berada di tahun 2003. Kalung itu ternyata milik Sujin. Untungnya Son-woo yang sedang libur wajib militer datang menyelamatkan Sujin. Kim Tae-jun mati dibunuh oleh Son-woo. Son-woo minta Sujin pergi ke asrama temannya. Polisi menemukan mayat Kim Tae-jun beserta koper hitam. Sujin datang ke alamat yang diberikan polisi. Rumah itu sudah disita karena utang. Itu adalah rumah Sujin dan suaminya Ji-hoon. Tiba-tiba rekan kerja Sujin menghubungi. Suami Sujin datang ke sekolah seni dan membuat kekacauan. Ternyata Ji-hoon masih hidup. Sujin meminta bantuan polisi, tapi polisi itu tidak percaya padanya. Berdasarkan hasil autopsi, mayat yang ditemukan bukanlah Lee Ji-hoon. Son-woo berpura-pura menjadi polisi dan menaiki mobil polisi itu. Ji-hoon memberikan asuransi Sujin pada rentenir. Ji-hoon harus membunuh Sujin agar mendapatkan uang asuransi untuk melunasi utangnya. Rentenir itu mengambil jam milik Ji-hoon. Ji-hoon sengaja mengajak Sujin datang ke proyek untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Rentenir itu meminum anggur mereka. Tidak berapa lama, mulut rentenir itu berbusa. Lalu Ji-hoon menyeman rentenir itu.
Sujin datang dan melihat hal itu. 지가 그런 거 아니야. 내가 다 설명할게. Ji-hoon melihat buku panduan imigrasi Kanada. Ia langsung beranggapan bahwa Sujin akan pergi bersama Son-woo. Karena itulah Sujin meminta cerai darinya. 제정신? Ji-hoon cemburu pada hubungan Son-woo dan Sujin. Son-woo tiba di lokasi proyek. Lagi-lagi Son-woo membantu Sujin. Son-woo masukkan tubuh Ji-hoon ke dalam semen. 그때도 지금도 우리 오빠는 똑같네. 혼자 결정하고 혼자 감당하고. 미안해 오빠. 나 때문에 용서해줘. Itulah penyebab kenapa Sujin hilang ingatan. Sujin tersadar dan melihat Ji-hoon menuangkan minyak di rumah mereka. 선우와 나 둘 중에 누가 널 더 사랑했어? Ji-hoon masih hidup dan keluar dari semen. Ia melihat Son-woo menggendong Sujin. Son-woo bertemu Ji-hoon. 먼저 가서 기다려. Polisi sudah tiba. Son-woo datang menyelamatkan Sujin sambil menahan sakit akibat tusukan. Polisi menahan Ji-hoon. 괜찮아. 오빠 나 이제 다 기억나. 신아, 캐나다로 가. 오빠는요? Son-woo meninggal dunia saat melindungi Sujin. Polisi memberikan paket dari kedutaan Kanada. Alasan Son-woo buru-buru pindah Kanada karena janji yang ia buat saat masih muda. Sujin dan Son-woo suka pergi mendaki. Tiba-tiba Sujin menunjukkan foto danau di Kanada. Son-woo berjanji untuk mengajak Sujin tinggal di Kanada. Sujin selalu memimpikan tinggal di sana bersama Son-woo saat ia dalam masa-masa sulit. Sujin menyampaikan rencananya untuk pindah ke sana. Ia ingin memulai hidup baru. Son-woo ingin memberi kesempatan pada Sujin untuk mulai kembali. Bahkan jika aku tidak bisa, dia harus pergi sendiri. Sujin akhirnya pindah ke Kanada. 좋습니다. 신분증 가족분들 나와주세요. Saat sesi foto untuk keluarga pengantin wanita, hanya Son-woo satu-satunya keluarga Sujin. 군주님 눈이 좀 충혈되신 것 같은데 보내기 싫으신 거 아니죠? 정말이야? 오빠 울었어? 앞에 봐. Karena itulah Son-woo berdiri sebelah kiri Sujin. 나 보내기 싫어? 근데 왜 보내? 보내지 말까? 자, 여기 보시고 하나, 둘, 셋.